Pengawal pribadi Nabi. Wah, kedengarannya keren banget ya. Nah, hari ini kita bakal menyelami kisah hidup Zubair bin Awam, salah satu tokoh paling penting di awal sejarah Islam yang dapat julukan super spesial yang jadi simbol kesetiaan tertinggi. Beliau ini dijuluki Hawari, yang artinya pelindung setia Nabi. Tapi pertanyaannya, gimana ceritanya sampai seseorang bisa dapat gelar seistimewa itu? Yuk, kita telusuri bareng-bareng perjalanan hidupnya. Tapi untuk benar-benar memahami kehebatan sang satria, kita nggak bisa langsung loncat ke medan perang loh. Justru akarnya itu ada di masa kecilnya. Masa kecil yang ditempa oleh disiplin yang luar biasa keras, karena ibunya punya visi besar untuk dia. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Zubair ini lahir sekitar tahun 594 Masehi. Beliau dibesarkan oleh ibunya, Safiyah, yang ternyata adalah bibi dari Nabi Muhammad sendiri. Nah, Safiyah ini terkenal banget, super tegas kalau soal mendidik anak. Saking kerasnya didikan ibunya, orang-orang di sekitarnya, bahkan paman Zubair sendiri sampai nanya, kok keras banget sih? Tapi ibunya punya jawaban yang mantap. Intinya dia bilang, aku cuma mau anakku ini nanti jadi pemimpin yang tangguh dan pemberani, bukan jadi pengecut. Kelihatan kan visinya dari awal, beliau bukan sedang membesarkan anak biasa, tapi calon pemimpin. Dan ternyata, didikan super keras itu beneran ngebentuk karakternya, menanamkan keyakinan yang kuat banget di dalam diri Zubair. Buktinya, di usia yang masih sangat belia, baru 15 tahun, beliau jadi salah satu orang pertama yang memeluk Islam. 15 tahun loh. Tapi ya, keyakinan baru ini datang dengan ujian yang nggak main-main. Dan ironisnya, ujian terberatnya justru datang dari pamannya sendiri. Paman yang dulu sering belain dia dari kerasnya didikan sang ibu, sekarang malah berbalik 180 derajat jadi penyiksanya. Kebayang gak sih? Coba bayangkan siksaannya. Zubair yang masih remaja itu dibungkus pakai tikar, terus diasapi dari api yang dinyalain di sekelilingnya. Itu kan sengsara banget ya. Tapi di tengah siksaan itu, apa yang dia katakan? Aku nggak akan kembali ke kekufuran walaupun engkau membakarku. Di umur segitu, punya keteguhan kayak gitu, luar biasa. Nah, kesetiaan yang membara ini nggak cuma berhenti di situ. Ada satu momen penentu yang bakal terus diingat orang dan jadi cikal bakal julukannya. Jadi ceritanya gini, suatu hari ada kabar bohong yang nyebar kalau Nabi ditangkap dan mau dibunuh. Begitu dengar kabar itu, Zubair yang masih remaja langsung gerak cepat. Nggak pakai mikir panjang, dia ambil pedangnya, lari ke jalanan Mekah yang waktu itu bahaya banget, siap ngelawan siapa aja demi Nabi. Sendirian, ini benar-benar insting seorang pelindung. Ternyata Nabi baik-baik aja. Tapi begitu melihat Zubair datang dengan pedang terhunus karena begitu khawatir, Nabi terkesan banget. Sampai-sampai beliau mendoakannya dan mengatakan bahwa pedangnya adalah pedang pertama yang terhunus di jalan Allah. Ini bukan sekadar pujian, ini sebuah kehormatan bersejarah. Dan keberanian Zubair itu bukan cuma kejadian sekali itu aja ya, ini baru pemanasan. Justru di medan perang, keberaniannya itu jadi, sebuah legenda. Oke, kita loncat ke Perang Badar. Ini perang yang krusial banget buat kaum muslimin waktu itu. Nah, di sana ada satu jagoan dari pihak lawan namanya Ubaidah bin Said. Orang ini serem banget. Seluruh badannya ketutup baju zirah besi, bawa pedang panjangnya hampir 5 meter. Kelihatannya mustahil banget buat dikalahin. Soalnya yang kelihatan dari dirinya cuma matanya doang. Yang lain udah coba maju tapi gagal semua. Akhirnya siapa yang dipanggil? Tentu aja Zubair. Dan Zubair ini cerdas. Dia nggak langsung serang membabi buta. Dia kelilingin dulu lawannya pakai kuda, dianalisis. Terus dia nemu satu-satunya titik lemah. Celah mata di baju zirahnya. Dengan lincah dia lompat dari kudanya dan boom! Tombaknya tepat sasaran. Sang juara pun kalah. Dan kejadian ini jadi semacam pola gitu. Setiap kali kaum muslimin mentok, ngadepin musuh yang kayaknya mustahil dikalahin, selalu ada satu instruksi dari Nabi. Cari Zubair. Dialah orangnya, sang pemecah kebuntuan. Tapi gelarnya yang paling terkenal, gelar Hawari itu, justru nggak didapat dari duel 1 lawan 1 di medan perang. Gelar ini lahir dari sebuah ujian. Ujian kesetiaan yang paling murni. Ini terjadi pas Perang Handak atau Perang Parit.
Waktu itu Madinah lagi dikepung, situasinya genting banget. Nah, muncul kabar kalau ada salah satu suku sekutu yang kemungkinan besar berkhianat. Nabi butuh orang buat nyari info, buat jadi mata-mata. Misi yang super bahaya. Pastinya, Tugasnya bukan main-main, harus menyusup ke wilayah musuh, manjat benteng mereka buat cari info. Salah sedikit, nyawa taruhannya. Saking berbahayanya, pas Nabi nanya siapa yang mau, semua sahabat diam, hening. Di tengah keheningan itu, ada satu suara yang mecahin suasana. Zubair langsung berdiri. "Saya, wahai Rasulullah," tanpa ragu sama sekali. Dan dia beneran berangkat, memanjat benteng musuh, dapat infonya, dan balik dengan selamat. Tapi ceritanya belum selesai. Ternyata info lebih lanjut masih dibutuhkan. Nabi nanya lagi untuk kedua kalinya, siapa yang mau pergi? Dan lagi-lagi, yang lain masih ragu, dan cuma Zubair yang berdiri. Nabi nanya untuk ketiga kalinya, dan tebak siapa yang berdiri? Cuma Zubair. 3 kali berturut-turut, cuma dia yang siap mempertaruhkan nyawanya. Nah, setelah tindakan kesetiaan tanpa pamrih yang ditunjukin 3 kali berturut-turut itu, barulah Nabi menganugerahkan sebuah gelar yang sangat istimewa. Gelar yang menjadi puncak kepercayaan dan rasa sayang beliau. beliau bersabda, setiap Nabi memiliki seorang hawari, dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Sejak saat itu, resmilah Zubair menjadi pelindung paling dipercaya oleh Nabi. Gelar ini didapat bukan karena hubungan keluarga, tapi murni karena keberanian dan pengabdian yang total. Tapi hidup itu penuh lika-liku ya. Kisah Zubair punya babak akhir yang cukup tragis. Bertahun-tahun setelah Nabi wafat, terjadilah masa perselisihan sipil. Dan di masa yang sulit ini, Zubair justru berada di medan perang, berhadapan dengan sahabatnya sendiri, Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, Ali mengingatkan Zubair tentang sebuah ucapan Nabi di masa lalu yang membuat Zubair sadar dan memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Tapi sayangnya pas dalam perjalanan pulang, dia disergap dan dibunuh. Yang lebih menyentuh lagi, saat pedang Zubair dibawa ke hadapan Ali, Ali menangis sambil memegang pedang itu dan berkata, "Demi Allah, inilah pedang yang dulu selalu digunakan pemiliknya untuk membela Rasulullah." Kisah hidup Zubair ini lengkap banget ya. Dari didikan keras ibunya, keberanian yang legendaris, kesetiaannya yang tak tertandingi, sampai akhir hidupnya yang tragis. Semua ini bikin kita jadi mikir, sebenarnya apa sih ukuran sejati dari sebuah kesetiaan itu? Baik kesetiaan pada sebuah perjuangan maupun pada seseorang.